Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin kepada Ibu Eka Yulianti SE MSI. Di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis coffee shop Halsean. Di sini saya tidak sendiri, di sini saya ditemani oleh rekan saya. Yang pertama ada Lia Rizky Ilahi dengan NIM 044, lalu ada Riri Risa Amelia dengan NIM 048, lalu ada Vina Syaidah dengan NIM 057, dan Syafa Tasya Fahira dengan NIM 059. Tidak lupa untuk saya memperkenalkan diri, nama saya Bimo Yudianto dengan NIM 051. Eh, untuk coffee shop Halsean ini akan didirikan di Jalan Babakan Sari, Kelurahan RT 9, RW 9, pada Suka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Cimahi Tengah, Jawa Barat. Di sini Halsean Coffee Shop ini akan didirikan pada tahun 2023. Halsean Coffee Shop merupakan tempat yang penuh dengan semangat, penuh cita rasa, dan menjadi tempat berkumpulnya pecinta kopi, pengusaha, seniman, dan semua orang yang mencari momen istimewa dalam setiap tegukan. Selain kopi yang luar biasa, Halsea menawarkan beragam pilihan makanan yang lezat dan dirancang dengan detail untuk menciptakan suasana yang nyaman. Dan untuk sifat investasinya itu sendiri yaitu merupakan investasi baru karena owner ini berpengalaman di bidang kuliner, maka dari itu akan didirikannya sebuah tempat food and beverage yang baru yaitu Coffee Shop Halsea. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, dipersilakan. Baik, selanjutnya saya Vina Syaida dengan akhiran NIM 057 akan menjelaskan mengenai aspek hukum usaha Halsean Coffee ini. Yang dimana bentuk badan hukum usaha Halsean Coffee ini adalah perusahaan perseorangan. Yang dimana jenis usaha ini merupakan perusahaan yang diawasi dan dikelola oleh seseorang. Untuk ketentuan hukum yang telah dimiliki Halsean Coffee ini, yang pertama ada surat izin usaha mikro menengah, lalu ada surat izin tempat usaha, selanjutnya surat izin usaha perdagangan, lalu nomor pokok wajib pajak, dan yang terakhir ada tanda daftar perusahaan. Baik, selanjutnya mengenai aspek teknis pada Halsean Coffee ini, yang pertama ada lokasi dan proyek bisnis. Yang dimana lokasi dari Halsean Coffee ini terletak di Jalan Babakan Sari, Kelurahan nomor 07, RT RW 9, pada Suka, Kecamatan Cimahi Tengah. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan yang pertama, lokasi usaha ini berada di pusat kota. Jadi, bila ingin membeli bahan baku dan yang lain-lainnya itu mudah untuk diterimanya. Lalu yang kedua, lokasi usaha ini sangat strategis karena di sekitar lokasi perumahan penduduk dan kampus pada kota Cimahi. Lalu yang ketiga, ada lokasi ini juga mudah diakses untuk para karyawan atau tenaga kerja kami sehingga tidak perlu membutuhkan waktu yang lama untuk hadir. Dan yang terakhir yaitu tersedianya sarana air dan listrik yang merupakan faktor utama dalam operasional. Baik, selanjutnya mengenai proses produksi, yang pertama yaitu ada grind, yang dimana proses menggiling biji kopi ini dengan tingkat kehalusan yang diinginkan menggunakan coffee grinder. Yang kedua ada dosing, di mana dosing ini yaitu proses memasukkan kopi dan menakar bubuk kopi ke dalam alat bernama portafilter. Selanjutnya ada distribution and tamping, di mana proses ini merupakan proses meratakan dan memadatkan bubuk kopi menggunakan tamper. Lalu ada brewing, di mana brewing ini merupakan proses mengekstrak bubuk kopi menjadi espresso menggunakan espresso machine. Lalu espresso ini dijadikan bahan dasar pada minuman-minuman seperti cafe latte, cappuccino, mochaccino, dan juga kopi susu kekinian. Selanjutnya untuk pemilihan teknologi dan mesin produksi pada usaha Halsean Coffee ini disesuaikan dengan mekanisme yang diinginkan dan
kebutuhan produksi secara umum. Yaitu yang pertama untuk mesin penggiling itu, mesin penggilingnya menggunakan coffee grinder, dan coffee grinder ini dibutuhkan karena bahan baku yang dipakai adalah biji kopi yang telah disangrai dan baru akan digiling pada saat pembuatan minuman. Yang kedua ada espresso machine, yang dimana espresso machine ini tuh menggunakan Nuova Simonelli Oscar 2, dan ini tuh sangat dibutuhkan untuk kegiatan produksi di kedai kopi Halsean yang dipilih. Dan em, selain itu harganya juga murah, lalu mesin ini juga memiliki kapasitas produksi espresso yang cukup banyak dan mudah dalam perawatannya. Lalu pemilihan teknologi yang digunakan yaitu ada smartphone, eh, pad, dan juga laptop untuk kelangsungan bisnis seperti melakukan promosi, pembuatan konten, transaksi, dan lain-lain. Untuk proses transaksinya juga menggunakan fitur kris, dan selanjutnya untuk penentuan luas atau skala produksi pada usaha kedai kopi ini mengikuti kecenderungan permintaan yang akan datang. Jadi pada asumsi permintaan rata-rata per bulan yang dihitung dari hasil produksi espresso machine ini dalam membuat espresso sebagai bahan dasar minuman adalah 19.200 mili espresso atau setara dengan 640 cup minuman. Baik, selanjutnya mengenai aspek pemasaran pada Halcyon Coffee ini, yang pertama analisis STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Untuk segmenting dari Halcyon Coffee ini, pada usaha coffee shop Halsen ini dibagi menjadi 3 segmentasi. Yang pertama yaitu segmentasi demografis, lalu ada geografis, dan perilaku. Yang dimana segmentasi berdasarkan geografis ini terdiri dari kelompok usia 16 sampai 35 tahun. Untuk pendidikannya terdiri dari pelajar SLTA atau sederajat, lalu ada mahasiswa dan pekerja yang terdiri dari karyawan kantor dan pegawai negeri sipil. Selanjutnya, untuk segmentasi berdasarkan geografis diambil dari lokasi coffee shop Halcyon ini, yang berada di sekeliling sekolah dan kampus besar di kota Cimahi. Lalu untuk segmentasi berdasarkan perilaku, dilihat dari konsumen yang menyukai tempat dengan konsep yang cozy dan Instagramable, dan selain itu, beberapa konsumen sangat menyukai kopi. Ada pula juga yang tidak membutuhkan terlalu banyak kafein. Oleh karena itu, coffee shop Halcyon ini tidak hanya menyediakan minuman yang memiliki kafein saja, tetapi juga menyediakan minuman selain kopi, yaitu non-coffee, dengan varian rasa yang beragam untuk memenuhi kebutuhan dan selera konsumen. Selanjutnya untuk targeting, di mana setelah melakukan segmentasi pasar, dilakukannya targeting. Untuk sasaran coffee shop Halcyon ini adalah pelajar, mahasiswa, dan juga pekerja kantoran yang membutuhkan tempat untuk bersantai, berkumpul, serta working space untuk mengerjakan tugas dan menyelesaikan pekerjaan kantor yang nyaman dengan menu makanan dan minuman yang beragam. Lalu untuk positioning, ya di mana penentuan posisi menurut Philip Kotler, yaitu penentuan posisi di mana tindakan merancang produk dan bauran pemasaran agar terciptanya kesan tertentu diingatan para konsumen, menurut Wasana tahun 2008, halaman 408. Dan coffee shop Halcyon ini memposisikan diri sebagai kedai kopi yang memiliki tempat unik dekat sawah dan Instagramable dengan menu yang menyesuaikan kebutuhan konsumen dengan harga yang rasional, sesuai dengan kualitas produk yang dihasilkan. Hal ini selaras dengan ulasan konsumen coffee shop Halcyon di Google dan sosial media Instagram yang menyebutkan bahwa
Halsean ini adalah kedai kopi yang memiliki tempat yang unik, nyaman, dan Instagramable dengan harga menu yang affordable juga. Selanjutnya, untuk strategi bauran pemasaran, yang pertama ada produk, di mana produk minuman utama coffee shop Halsean ini adalah minuman yang berbahan dasar kopi, yang dikembangkan menjadi berbagai macam minuman seperti kopi susu kekinian yang banyak digemari oleh konsumen kalangan kaula muda. Selain itu juga ada minuman non-coffee juga dengan berbagai macam varian rasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang tidak bisa meminum kopi. Dan produk makanannya juga beragam, mulai dari makanan yang berat sampai makanan yang ringan. Lalu untuk price, Halsean Coffee ini menawarkan harga yang sesuai dengan kualitas produknya. Dan juga harga produk pada Halsean Coffee ini beragam tergantung pada jenis minuman atau makanan yang dipilih. Tetapi mereka berusaha untuk menjaga harga mereka dengan kisaran yang wajar bagi pelajar, mahasiswa, dan juga pekerja kantoran dengan range harga mulai dari 10.000 sampai 30.000 rupiah. Selanjutnya untuk Place, di mana lokasi coffee shop Hasean ini berlokasi di sekitar sekolah dan kampus besar di kota Cimahi yang menciptakan aksesibilitas yang baik bagi target pasar mereka, seperti pelajar, mahasiswa, dan pekerja kantoran. Dan tempat tersebut harus nyaman, unik, dan keunikan dari Halsan Coffee ini yaitu dekat dengan sawah dan sudah pasti Instagramable dan cocok untuk bersantai, berkumpul, atau bekerja sehingga menciptakan pengalaman yang positif bagi pelanggan. Lalu ada promotion di mana Halcyon Coffee ini menggunakan media sosial dan ulasan pelanggan di Google dan Instagram sebagai alat promosi utama. Mereka juga memanfaatkan kemudahan tempatnya dan menciptakan konten menarik yang menunjukkan suasana coffee shop Halcyon ini. Selain itu, mereka mungkin juga melakukan promosi atau diskon khusus pada waktu-waktu tertentu untuk menarik lebih banyak pelanggan. Salah satunya yaitu seperti diskon 50% untuk menu nasi timbel yang berlaku untuk hari Sabtu dan hari Minggu saja. Lalu, untuk analisis SWOT-nya, pada Helsen Coffee ini, yang pertama ada strength atau kekuatan, di mana kekuatan pada Helsen Coffee ini yang pertama suasana yang unik, yaitu dekat dengan sawah. Lokasi dekat dengan sawah ini tuh menciptakan pengalaman berbeda bagi pelanggan. Lalu yang kedua, varian menu mereka menawarkan beragam pilihan minuman, termasuk kopi dengan berbagai varian rasa serta makanan yang beragam memenuhi berbagai selera konsumen. Lalu yang ketiga yaitu pemasaran melalui media sosial yang pastinya menciptakan kehadiran online yang kuat. Lalu untuk lokasi yang strategis ini terletak di sekitar sekolah dan kampus besar, dan hal ini tuh memberikan aksesibilitas yang baik kepada para pelajar dan juga mahasiswa. Selanjutnya yaitu untuk kelemahannya atau weakness. Yang pertama, persaingan pasar kopi mungkin sangat kompetitif di kota Cimahi, dan persaingan dapat menjadi kelemahan bagi pembisnis juga. Yang kedua yaitu ketergantungan pada cuaca, yang dimana ketergantungan pada cuaca ini untuk menikmati suasana luar ruangan dapat mempengaruhi penjualan. Lalu yang ketiga yaitu mengenai aksesibilitas, yang dimana untuk menuju Hasean Coffee ini lumayan sulit dijangkau untuk pengendara mobil. Selanjutnya untuk peluang atau opportunities dari Hasen Coffee ini, yang pertama pertumbuhan pasar, yang dimana pertumbuhan pasar di Cimahi ini yaitu peningkatan jumlah penduduk yang dapat membuka peluang untuk peningkatan pelanggan yang potensial untuk Halsean Coffee. Yang kedua yaitu mengenai kemitraan lokal. Halsean Coffee ini bekerja sama dengan para produsen kopi lokal atau pengepul biji kopi, dan hal ini tuh dapat mendukung penawaran produk yang unik. Selanjutnya yaitu ekspansi, dengan cara mempertimbangkan ekspansi ke lokasi tambahan di Cimahi atau daerah sekitarnya. Selanjutnya ada pengembangan menu tambahan, yang dimana menu tambahan ini yaitu produk makanan yang inovatif atau kopi dengan berbagai
macam rasa yang lebih baru, dan hal ini tuh dapat menarik lebih banyak pelanggan untuk datang ke Halcyon Coffee. Selanjutnya, ancaman yaitu threat. Yang pertama ada persaingan yang ketat pada kedai kopi lainnya di Cimahi, dan ini merupakan hal yang bisa menjadi ancaman bagi Halcyon Coffee Shop. Yang kedua yaitu perubahan cuaca. Yang ketiga juga ada tingkat inflasi, di mana kenaikan harga bahan baku dapat mempengaruhi biaya operasional. Lalu yang keempat ada resiko ekonomi, yaitu ketidakstabilan ekonomi dapat mempengaruhi daya beli pelanggan. Dan yang terakhir yaitu perubahan preferensi konsumen, yang dimana perubahan ini em, seperti perubahan preferensi konsumen terhadap jenis kopi atau makanan dapat mempengaruhi penjualan pada Halcyon Coffee Shop. Baik, pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, di sini saya Syafatasya Fahira dengan ajaran NIM 059 akan menjelaskan aspek manajemen. Yang pertama yaitu planning, merencanakan menu makanan dan minuman yang akan ditawarkan termasuk harga, persediaan bahan baku, dan rotasi menu sesuai musim. Lalu merencanakan anggaran untuk pengadaan bahan makanan, biaya operasional, dan pendapatan untuk menghasilkan apa yang diinginkan. Lalu menetapkan strategi pemasaran untuk menarik pelanggan seperti promosi, strategi eh, strategi branding dan strategi pemasaran untuk menarik pelanggan. Lalu untuk yang kedua yaitu ada organizing, yaitu merekrut dan memilih karyawan dengan keterampilan yang sesuai seperti koki, pelayan, dan kasir. Kemudian menentukan struktur hierarki dan tanggung jawab termasuk manajemen kafe dan peran karyawan. Lalu ada mengatur persediaan bahan makanan, minuman, peralatan, dan perlengkapan yang diperlukan. Kemudian menata interior kafe, mengorganisir meja dan kursi, serta dekorasi. Lalu yang terakhir menyusun jadwal, mengawasi pelatihan, dan membagi tugas di antara karyawan sesuai dengan kebutuhan operasional. Lalu untuk yang ketiga ada actuating, yaitu memastikan tetap memberikan layanan yang terbaik, ramah, dan efisien pada pelanggan. Kemudian memastikan persiapan makanan dan minuman sesuai dengan standar dan pesanan pelanggan. Lalu melakukan kegiatan promosi seperti penggunaan media sosial, diskon, atau promosi khusus untuk menarik pelanggan. Kemudian yang terakhir, memantau kualitas makanan, minuman, dan layanan untuk memastikan konsistensi. Balik lagi. Lalu yang terakhir, memantau kualitas makanan, minuman, dan layanan untuk memastikan konsistensi. Lalu untuk yang keempat, yaitu controlling, seperti memantau persediaan bahan makanan dan minuman, menghindari kelebihan stok atau kekurangan stok. Lalu memantau pengeluaran dan pendapatan, memeriksa laporan keuangan, dan mengendalikan anggaran kafe. Kemudian mengevaluasi kinerja karyawan, memberikan umpan balik, dan memberikan intensif untuk meningkatkan produktivitas. Lalu untuk yang terakhir, melakukan pengawasan berskala untuk memastikan kualitas makanan, minuman, dan layanan sesuai dengan standar kafe. Lalu untuk aspek organisasi, yaitu berikut adalah struktur organisasi dari Halcyon Coffee. Untuk owner, yaitu dibantu oleh general manager, yang dimana di bawah general manager tuh ada head bar dan head kitchen. Untuk head bar dibawahi oleh barista, kasir, dan waiter. Lalu untuk head kitchen dibawahi oleh kitchen crew. Baik, sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Lia Rizky Ilahi dengan NIM 5111201044. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aspek keuangan dari Halcyon Coffee Shop. Yang pertama ada perhitungan harga pokok penjualan es kopi susu Halcyon. Biaya bahan baku yang diperlukan yaitu ada kopi Robusta 18 gram dengan harga Rp5.500,
susu UHT 100 ml dengan harga Rp1.800, gula 20 gram dengan harga Rp408, lalu es batu dengan harga Rp100. Jadi total biaya bahan baku yang diperlukan yaitu Rp7.808. Selanjutnya ada biaya kemasan, yaitu ada cup per piece dengan harga Rp1.500. Jadi total biaya kemasan yaitu Rp1.500. Lalu total biaya bahan baku dan kemasan yaitu Rp9.308. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja. Upah tenaga kerja per piece yaitu Rp3.000. Jadi total biaya tenaga kerja yaitu Rp3.000. Selanjutnya ada biaya produksi. Listrik dengan harga Rp1.000 dan total biaya produksi keseluruhan jadi Rp13.308. Jadi harga pokok penjualan per piece yaitu sebesar Rp13.308. Margin keuntungan 60%. Jadi keuntungan per piece-nya yaitu Rp7.984,8. Dan harga jual es kopi susu per piece yaitu seharga Rp22.000. Lalu selanjutnya ada pendapatan atau benefit. Total produksi per hari yaitu 200 piece per hari. Pendapatan per hari didapat dari total produksi per hari dikali harga jual per piece, yaitu 200 piece dikali Rp22.000. Jadi Rp4.400.000. Selanjutnya pendapatan per bulan yaitu Rp4.400.000 dikali 30 hari. Jadi totalnya Rp132 juta. Lalu pendapatan per tahun Rp132 juta dikali 12 bulan. Totalnya Rp1.584 juta. Selanjutnya ada biaya atau cost. Total biaya produksi per hari yaitu Rp13.308 dikali 200 piece. Jadi Rp2.661.600. Lalu total biaya produksi per bulan yaitu Rp2.661.600 dikali 30 hari. Jadi totalnya Rp79.848.000. Selanjutnya total biaya produksi per tahun yaitu Rp79.848.000 dikali 12 bulan. Jadi totalnya Rp958.176.000. Selanjutnya ada NPV, PP, IRR, dan NBCR. Investasi pada tahun ke-0 yaitu sebesar 1 miliar. Lalu benefit pada tahun pertama yaitu sebesar 1.584 juta. Tahun kedua 1.684 juta. Pada tahun ketiga 1.784 juta. Pada tahun keempat 1.884 juta. Pada tahun kelima 1.984 juta. Lalu cost pada tahun pertama yaitu sebesar 958.176.000. Pada tahun kedua 968.176.000. Pada tahun ketiga 978.176.000. Pada tahun keempat 988.176.000. Pada tahun kelima 998.176.000. Lalu selanjutnya ada net benefit yang didapat dari benefit kurangi investasi dikurangi cost. Pada tahun pertama yaitu Rp625.824.000. Pada tahun kedua Rp715.824.000. Pada tahun ketiga Rp805.824.000. Pada tahun keempat Rp895.824.000. Dan pada tahun kelima yaitu sebesar Rp985.824.000. Lalu DF-nya 6%. DF pada tahun pertama yaitu 0,943, pada tahun kedua 0,890, pada tahun ketiga 0,840, pada tahun keempat 0,792, pada tahun kelima 0,747. Lalu selanjutnya ada PV. PV ini didapat dari DF dikali dengan net benefit.
pada tahun ke-0 yaitu 1 miliar, pada tahun pertama yaitu sebesar 590.152.032 rupiah, pada tahun kedua sebesar 637.083.360 rupiah, pada tahun ketiga 676.892.160 rupiah, pada tahun keempat 709.492.608 rupiah, dan pada tahun kelima yaitu 736.410.528 rupiah. Lalu selanjutnya ada BI yang didapat dari benefit dikurangi cost dikali DF. Dikarenakan pada tahun pertama hingga tahun kelima tidak ada investasi, sehingga hasilnya sama dengan tabel FEVI. Lalu selanjutnya ada CI yang didapat dari hasil BI dikurangi FEVI, yaitu sebesar 1 miliar. Lalu TFFI yang didapat yaitu 3.350.030.688 rupiah. Ini hasil penjumlahan dari PEVI tahun pertama hingga tahun kelima. Lalu NPV yaitu sebesar 2.350.030.688 rupiah yang didapat dari PEVI positif dikurangi PEVI negatif. Lalu selanjutnya ada NBCR yaitu 3,350030688 yang dikategorikan layak. Ini didapat dari PV positif dibagi dengan PV negatif. Lalu selanjutnya ada PI yaitu 3 dan dikategorikan layak. Ini didapat dari BI dibagi CI. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Risa Amelia dengan akhiran NIM 048. Di sini saya akan menjelaskan mengenai payback period, di mana payback period diketahui investasi sebesar 1 juta dikurangi dengan PEVI pada tahun pertama yakni sebesar 590.152 rupiah. Maka sama dengan 409.847 rupiah. Maka payback period diketahui pada tahun pertama yakni sebesar 409.847 rupiah. Lalu selanjutnya di sini akan menghitung IRR di mana investasi sebesar 1 juta, lalu pada benefit itu sebesar 1.584.000. Lalu pada cost tahun pertama itu sebesar 958.176 rupiah. Lalu pada net benefit itu terdapat dari benefit dikurangi cost dikarenakan investasi pada tahun 0. Lalu net benefit pada tahun pertama yakni 625.824 rupiah. Lalu diketahui DF 9%. 9% pada tahun pertama yakni sebesar 0,917. Maka diketahui PEVI pada tahun pertama yakni terdapat dari net benefit dikali DF 9% sama dengan 573.880.000. Untuk total keseluruhan TFFI atau PEVI positif yakni sebesar 3.073.729. Ya. Lalu terdapat NVV atau VV negatif dari 3.073.729.000 dikurangi investasi 1 juta yakni sebesar 2.073.729. Lalu terdapat pada NBCR yakni sebesar 3,073729 dan seterusnya. Maka IRR pada kasus kali ini dinyatakan layak. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Untuk presentasinya mohon maaf bila banyak kesalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.